Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andas Muhammad Irfan, SHI MSy, selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kelompok 7 dengan judul Ulumul Hadis dan cabang-cabangnya. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang sangat penting setelah Al-Quran. Ulumul Hadis adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang hadis, mulai dari sanad, matan, hingga keabsahannya. Dengan mempelajari ulumul hadis, umat Islam dapat memahami hadis dengan benar dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat penting. Pemahaman yang benar terhadap hadis sangat bergantung pada pemahaman tentang ulumul hadis. Ulumul hadis adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek hadis, mulai dari periwayatan, pengkajian sanad, dan matan hingga hukum dan penerapannya. Dengan memahami ulumul hadis, kita dapat memahami hadis secara lebih komprehensif dan akurat sehingga terhindar dari kesalahan penafsiran dan penerapan. Adapun pengertian dari ulumul hadis secara bahasa berarti ilmu-ilmu hadis. Secara istilah, ulumul hadis adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Mulai dari periwayatannya, pengkajian sanad dan matan, hingga hukum dan penerapannya dalam kehidupan. Ilmu ini sangat penting untuk memahami dan mengkaji hadis secara kritis dan objektif. Adapun hadis yang menjelaskan tentang ulumul hadis. Ulumul hadisi furun tahdimus sunatan nabawiyah, yang artinya ilmu-ilmu hadis adalah cabang-cabang yang melayani sunnah Nabi. Ulumul hadis secara spesifik adalah kumpulan kaidah dan pembahasan mendalam yang digunakan oleh para ulama untuk meneliti dan memahami hadis Nabi Muhammad. Secara komprehensif, ilmu ini bertujuan untuk menentukan kualitas dan otentitas suatu hadis sehingga dapat dibedakan antara hadis yang sahih, hasan, dhaif, maudhu, dan tingkatan kualitas lainnya. Adapun cabang-cabang dari ulumul hadis, secara garis besar, cabang-cabang ulumul hadis itu banyak sekali karena mencakup berbagai aspek terkait hadis Nabi Muhammad SAW. Namun jika dikelompokkan, secara umum ada dua cabang utama yang sering disebutkan. Yang pertama ada ilmu riwayah. Ilmu riwayah adalah ilmu yang berfokus pada aspek periwayatan hadis, yaitu bagaimana hadis disebarkan, ditulis, dan dikumpulkan dalam bentuk kitab atau buku. Ilmu ini mempelajari silsilah perawi dan bagaimana hadis tersebut disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya ada sanad. Sanad adalah ilmu yang khusus membahas tentang silsilah perawi hadis, mulai dari perawi terakhir yang mencatat hadis dalam kitabnya, hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ilmu ini sangat penting untuk meneliti keabsahannya suatu hadis karena kualitas sanad atau tidak adanya dabat para perawi. Tolak ukur utama dalam menilai derajat hadis. Adapun cabang-cabang ilmu yang membahas sanad. Yang pertama ada ilmu rijal al-hadis. Ilmu ini membahas biografi para periwayat hadis termasuk nama, nasab guru, murid, tempat tinggal, tahun lahir, wafat, serta informasi penting lainnya. Tujuannya adalah untuk menilai kredibilitas dan keandalan setiap riwayat. Selanjutnya ada ilmu al-jarh wa ta'dil, yaitu ilmu yang membahas tentang kriteria dan istilah yang digunakan untuk menilai kejujuran dan kekuatan hafalan para periwayat. Hasil dari ilmu ini menentukan apakah seseorang periwayat itu dapat diterima riwayatnya atau ditolak. Selanjutnya ada ilmu tarikh al-ruwah, yaitu ilmu yang mempelajari sejarah kehidupan para periwayat termasuk masa hidup mereka, guru dan murid, serta perkembangan periwayatan mereka. Selanjutnya ada ilmu tabaqat al-ruwah, yaitu ilmu yang mengklasifikasikan para periwayat berdasarkan generasi, tabi'un tabi'in, dan masa hidup mereka yang penting untuk kita pahami. Selanjutnya ada ilmu al-mubhamat, yaitu ilmu yang bertujuan untuk mengidentifikasikan riwayatan yang tidak disebutkan namanya secara jelas dan sanad. Selanjutnya ada ilmu al-liwa an-nazil, yaitu ilmu yang membahas tentang perbedaan jumlah periwayat dalam sanad suatu hadis yang dapat mempengaruhi nilai-nilai dari segi kehati-hatian dalam periwayatan. Selanjutnya ada ilmu al-mudalas, yaitu ilmu yang membahas tentang bentuk-bentuk hadis yang cacat dalam sanad dan mungkin dilakukan oleh periwayat. Selanjutnya ada ilmu al-mursal wal munaqati, yaitu ilmu yang mengklasifikasikan hadis berdasarkan keputusan dalam sanadnya dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada matan.
Matan adalah ilmu yang berfokus pada isi atau redaksi. Para ulama hadis meneliti matan untuk memastikan tidak adanya keganjilan atau pertentangan dengan hadis lainnya. Di dalam Al-Quran, kesalahan makna atau sisipan yang bukan berasal dari Nabi Muhammad dikritik terhadap matan merupakan bagian penting dalam menentukan kualitas suatu hadis. Adapun cabang ilmu yang membahas tentang matan, yang pertama ada ilmu Gharib al-Hadis, yaitu ilmu yang menjelaskan makna kata-kata yang jarang digunakan atau sulit dipahami. Selanjutnya ada ilmu Asbab al-Wurud, yaitu ilmu yang mempelajari konteks historis atau peristiwa yang melatar belakangi diucapkannya suatu hadis oleh Nabi Muhammad. Selanjutnya ada ilmu Nasih wal al-Mansuh, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang saling bertentangan dengan bagaimana menentukan mana yang menghapus dan mana yang dihapuskan. Selanjutnya ada ilmu Mutakhalif al-Hadis, yaitu ilmu yang berusaha untuk memahami dan mencari solusi atas hadis-hadis yang secara lahir itu tampak bertentangan melalui metode seperti jamu wa at-taufiq atau tarikh salah satu riwayat. Selanjutnya adalah ilmu ilal al-hadis, yaitu ilmu cacat tersembunyi dalam hadis yang membahas tentang keabsahan suatu hadis meskipun secara lahir sanad dan matan tampak tidak bermasalah. Selanjutnya ada ilmu talfiq al-hadis, yaitu ilmu yang secara spesifik membahas cara-cara untuk menggabungkan dan mengkompromikan makna hadis yang tampak bertentangan. Selanjutnya ada ilmu at-tasif, yaitu ilmu yang membahas tentang kesalahan yang mungkin terjadi dalam periwayatan hadis, baik dalam pelafalan hadis maupun penulisan dan bagaimana cara mengidentifikasikannya. Selanjutnya ada tohamul, adalah ilmu yang berkaitan dengan metode-metode penerimaan hadis dari seorang guru atau periwayat. Para ulama telah merinci berbagai cara seorang perawi menerima hadis, seperti melalui pendengaran langsung dari lafaz guru, pembacaan murid, pemberian ijazah, pemberian naskah, penulisan, dan pemberitahuan. Ilmu ini penting untuk dipahami bagaimana hadis ditransmisikan dari generasi ke generasi selanjutnya untuk menilai keabsahan periwayatannya berdasarkan metode penerimaannya. Selanjutnya ada ilmu dirayah, yaitu cabang ilmu yang lebih fokus pada kaidah-kaidah dan istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hadis. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kualitas dan derajat hadis. Adapun beberapa topik penting dalam ilmu hadis, yaitu meliputi pembagian hadis berdasarkan kualitasnya seperti hadis sahih, hasan, dhaif, maudhu, dan lain-lainnya. Yang pertama ada ilmu mustalah, yaitu ilmu yang mempelajari istilah-istilah dan metode-metode yang digunakan dalam kajian hadis. Ilmu ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dan tingkatan keabsahan suatu hadis, serta untuk memahami makna dan konteks hadis. Selanjutnya ada ilmu tafsir hadis, yaitu ilmu yang mempelajari penjelasan atau penafsiran terhadap hadis, mengaitkan perkataan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad. Tujuannya adalah untuk memahami makna, implikasi, dan penerapan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada ilmu ilal hadis, yaitu ilmu yang mempelajari cacat atau penyakit yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad. Tujuannya adalah untuk mengukur otentisitas hadis. Selanjutnya ada ilmu nasih, yaitu ilmu dalam Al-Quran yang mempelajari penghapusan atau syarah. Nasih berarti yang menghapuskan, sedangkan mansyuh berarti dihapuskan. Selanjutnya ada ilmu fadil, yaitu ilmu yang membahas tentang keutamaan suatu amal dalam Islam. Ilmu ini menekankan pada peningkatan semangat dan motivasi untuk berbuat kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya ada ilmu fikih hadis, yaitu cabang ilmu yang berfokus pada pemahaman dan aplikasi hukum-hukum yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi Muhammad. Fikih hadis merupakan bagian integral dari ilmu hadis yang lebih luas, mencakup kajian tentang sanad, matan, dan kualitas hadis. Adapun manfaat dari ulumul hadis,
Yang pertama ada menguji kesohihan hadis, sama dengan membedakan hadis sohih, daif, dan lain-lain. Yang kedua ada penafsiran hadis secara tepat, maksudnya adalah memahami konteks penyamaan hadis. Selanjutnya ada mencegah kesalahan dari pengalaman hadis. Selanjutnya ada meningkatkan pemahaman Islam. Selanjutnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjadi peneliti hadis yang handal. Intinya adalah ulumul hadis memastikan pemahaman dan pengalaman hadis yang benar dan terhindar dari hadis palsu. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari presentasi yang telah saya sampaikan adalah ulumul hadis merupakan ilmu yang sangat penting dalam memahami, meneliti, dan menjaga keaslian hadis Nabi Muhammad SAW. Ilmu ini berfungsi sebagai alat untuk memilah antara hadis yang sahih, hasan, maupun daif, sehingga umat Islam itu dapat menjadikan hadis sebagai sumber hukum dan pedoman hidup. Adapun cabang dari ilmu hadis, diantaranya ilmu rojiul, hadis, ilmu jahwah, dan kecacatan, ilmu mustahal hadis, ilmu tahri hadis, sanad, dan mendeteksi catatan tersembunyi. Setiap cabang ini saling melengkapi dan berperan penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam yang bersumber dari sumber Nabi. Dengan mempelajari ulumul hadis dan cabang-cabangnya, kita tidak hanya memperkuat landasan keilmuan dalam memahami hadis, tetapi juga ikut berkontribusi dalam pelestarian warisan intelektual Islam yang agung. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.